Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera kita semua. Salam Nama Budaya. Salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta pelatihan Camp Kreatif Guru SMK Bidang Jasa Boga tahun 2020. Semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap diberikan kesehatan. Pada hari ini, Rabu 6 Mei tahun 2020, dimulai pukul 12 WITA atau 11 WIB dengan materi packaging yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Muhammad Sofyan Amin. Beliau selaku Revenue Manager di Ramada Sunset Road, Kute Bayuindam. Yang bertugas sebagai moderator pada siang hari ini adalah Ibu Nyoman Sriwiastuti. Oke, baik. Langsung saja, kami beri waktu sepenuhnya untuk narasumber menyampaikan materi pada pertemuan siang hari ini. Oke, kepada Bapak Sofyan. Silakan, Bapak. Oke, selamat siang Ibu, Bapak semuanya. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran, Bapak. Sangat jelas. Oke. Salam kenal, saya Sofyan dari tim Ramada Sunset Road di Bali. Pada hari siang ini, saya mau menyampaikan mengenai materi kita tentang food packaging. Seperti itu. Saya akan go through aja untuk materinya. Nanti kalau ada jawaban silahkan, pertanyaan silahkan diketikkan untuk ini. Oke, langsung saja ke Oke. Jadi fungsi kita di industri tata boga dalam hal food packaging ini ada beberapa tujuannya seperti itu. Jadi tujuan ini yang saya akan share mengenai tujuan kenapa packaging itu diperlukan dalam bidang food industry. Jadi biar makanan itu bisa disimpan di dalam kemasan supaya bisa terjaga kebersihannya, terlindungi dari bahaya seperti adanya getaran atau guncangan kalau misalnya makanan itu mungkin dalam berbentuk cairan seperti itu, perlindungan dari kondisi suhu iklim mikro luar kemasan seperti kalau ada kelembaban, temperatur dan juga cahaya, dan juga kalau kita ingin melakukan shifting di transportasi dan juga pengiriman. Kalau misalnya kita mau mengirim makanan tersebut ke dalam atau luar kota, jadi biar misalnya kalau makanan itu dalam berbentuk cairan atau butiran. Dan juga dalam packaging kita juga bisa menentukan porsi yang sesuai untuk dalam penjualan dan juga konsumsi makanan yang kita akan jual. Dan juga dalam unsur packaging itu juga bisa kita berikan informasi dalam packaging tersebut atau kemasan sehingga bisa diberikan label informasi seperti gizinya, seperti proteinnya, seperti itu, dan juga termasuk bisa juga dimasukkan barcode kalau kita dalam produksi massal, misalnya kalau packaging ini. Dan juga dalam fungsi untuk packaging ini juga kita bisa melakukan marketing, estetika, kenyamanan, dan juga keamanan produk makanan ini. Yang dimana juga sekarang
food packaging ini sangat esensial sekali dalam industri, di mana dalam packaging itu bisa menimbulkan orang jadi ingin mencoba makanan yang kita sajikan. Itu juga bisa menggugah selera kita untuk membeli dan juga makan makanan tersebut. Oke, lanjut ke next ininya. Di sini saya mengklasifikasi ada dua macam unsur packaging, yaitu minimal packaging, which is kemasan minimal, dan juga ada kemasan aktif. Ini ada beberapa literatur yang saya ambil dari online. Jadi adanya, kalau untuk yang sekarang dengan era sekarang ini, untuk packaging kita lebih ke minimalis packaging. Jadi lebih ke minimize in terms dari biaya produksi dan juga ramah lingkungan, karena dari industri sekarang mereka lebih, dan juga masyarakat, mereka lebih concern ke masalah go green seperti itu. Oke. Untuk kemasan aktif ada beberapa hal yang mungkin biasanya ini untuk lebih ke industri kualifikasinya, karena dalam kemasan di industri itu ada beberapa yang harus dilengkapi, seperti adanya pencatatan temperatur, adanya juga indikator kimiawi, sehingga kalau misalnya ada perubahan dari produk makanan itu bisa terjaga, dan juga kita bisa tahu kalau misalnya, kan seperti ada biasanya expired date seperti itu. Itu juga bisa unsur dari untuk kemasan dan packaging makanan ini. Dan juga ada juga istilahnya kemasan biodegradable, di mana kemasan ini juga bisa berubah bentuk apabila produk makanan itu mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi ada indikasinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh packaging yang bisa diterapkan untuk industri rumahan dan juga untuk industri massal. Jadi contoh di hotel kita Ramada, kita ada produk pizza, di mana kita menggunakan sampel kotak yang kita juga ingin konsumen kita juga tertarik untuk mencoba produk kita. Karena juga kita ada brand standarnya, di mana kita juga menggunakan unsur warna merah, dan juga ada tagline yang bisa kita gunakan di packaging makanan kita. Itu juga related sama marketing untuk produk ini sendiri. Oke. Dan juga sekarang untuk produk-produk yang mungkin cepat saji seperti itu, ada beberapa penggunaan bahan yang mungkin sekarang tidak lagi menggunakan bahan styrofoam, yang dimana itu tidak ramah lingkungan. Tapi sekarang sudah digunakan bahan lebih ke pengganti styrofoam itu. Oh ya, besek, besek atau yang lebih ada di sekitaran kita, yang lebih mudah ditemui lah ininya untuk packagingnya seperti itu. Next-nya adalah contoh packaging yang mungkin sekarang lebih kita bisa dibilang multifungsi. Jadi kalau kita bicara untuk catering sekarang juga banyak packaging yang modelnya baru, dia semuanya sudah ada di dalam, sudah ada tahapan-tahapannya yang ininya, tapi bahannya juga sekarang lebih ramah lingkungan. Jadi lebih ke penggunaan kertas atau bahan daur ulang, yang dimana bahan itu mungkin tidak akan tumpah dan juga tidak akan bocor untuk kalau ada unsur makanan yang mengandung kuah. Dan juga besek yang sekarang juga mulai tren di urusan food catering juga, banyak para usaha-usaha catering atau juga industri yang menggunakan besek ini. Tinggal bagaimana cara kita untuk
menghias dan juga membuat besek ini menjadi menarik sehingga konsumen sangat ingin membeli dan juga menggunakan produk besek ini untuk industri. Oke. Nah, ini adalah beberapa ide juga yang bisa kita lihat karena sekarang kan untuk konsumen di bidang food industry juga kita dari demografi atau dari umur dari anak kecil sampai orang dewasa seperti itu. Kadang-kadang orang mungkin melihat untuk membeli sesuatu barang, sesuatu makanan itu kadang-kadang melihat dari packaging atau melihat dari fungsi dan juga kemasannya. Oke. Ini ada contoh yang saya juga ambil. Jadi ada minuman. Minuman ini kalau penuh dia gambar sari buahnya apel atau jeruk dan juga markisa. Markisa itu bagus ininya. Tapi pada saat habis itu buahnya gambarnya itu dia jadi seperti sisa habis kita makan. Ini juga karena di industri ini juga pada saat kita melihat sesuatu makanan atau minuman juga kita melihat juga dari estetika dan juga idea dan juga taste dari mata kita untuk membeli produk itu sendiri. Jadi itu kita ada rasa ingin mencoba, ingin tahu bagaimana produk itu sendiri dengan melihat uniknya kemasan ini. Oke. Next-nya. Bergerak. Nah, ini ada contoh ininya, bergerak ininya. Kalau habis dia langsung kosong ininya. Nah, ini ada beberapa package yang saya ambil untuk sebagai sampel. Jadi ada dari beberapa makanan yang kita sehari-hari mungkin bisa lihat ininya dan mungkin kita bisa terapkan. Jadi seperti kacang rebus lah misalnya. Nah, di sini packaging yang ada di ide yang ada yang di luaran itu adanya packaging yang mereka memberikan space untuk sampahnya. Jadi ini juga bagus konsepnya untuk kita juga menjaga lingkungan. Jadi biasanya mungkin kalau kita makan kacang rebus, kacangnya, kulitnya langsung dibuang ke mana-mana gitu kan. Tapi dengan konsep seperti ini juga kita mengajarkan para konsumen atau para penikmat kacang rebus juga tidak membuang sampah sembarangan dengan kita di dalam packagingnya memberikan space untuk sampahnya tersebut. Oke. Contoh yang berikutnya adalah seperti minuman yang di atas. Minuman yang di atas itu adalah minuman yogurt contohnya. Jadi penutupnya itu bisa digunakan sebagai sendok atau alat untuk mengaduknya. Jadi sudah multifungsi sekarang di dalam industri packaging ini. Idenya sekarang lebih ke meminimalisir cost juga. Jadi udah all in semuanya. Jadi tidak semuanya sudah multifungsi, jadi tidak perlu ada additional straw lagi, sedotan atau sendok, plastik atau apapun itu. Jadi ditutupnya itu bisa dilipat. Kita mengajarkan kepada konsumen juga untuk melipat tutupnya dan bisa dijadikan sebagai adukan yogurtnya untuk mencampur ini. Ini juga bisa kita terapkan untuk produk-produk yang nanti mungkin akan kita distribusikan ke konsumen seperti kita mungkin menjual es cendol atau apapun itu, cincau atau apa yang bisa diaduk secara bersamaan. Dan juga ini contoh yang lain adalah French fries. Jadi kentang goreng ini yang biasanya kalau kita lihat di restoran cepat saji mungkin terpisah ininya antara untuk untuk sambal atau tomatnya. Jadi mereka biasanya menyediakan plastik tambahan atau tempat tambahan untuk menaruh sambal atau saus tomat. Tapi di contoh ini mereka memberikan tempat untuk kita bisa langsung menaruh sambal dan
sausnya di ini. Jadi hemat semuanya jadi tidak. Sekarang juga kita harus memikirkan waste-nya juga. Jadi sampah ke depan itu juga kita harus mengurangi apa namanya produksi sampah dari packaging sebuah apa namanya barang seperti itu. Oke, itu aja mungkin beberapa penjelasan dari saya mengenai food packaging yang bisa mungkin diterapkan ke industri rumahan atau juga industri massal yang kedepannya kita bisa terapkan karena ya sekarang ini kita juga harus tahu juga konsumen juga mereka lebih melihat dari unsur apa namanya tertariknya suatu barang itu sendiri tanpa dirasa mungkin kita belum tahu tapi dengan packaging itu terlihat secara menarik kita pun akan menjadi penasaran dan akan tertarik untuk mencoba produk makanan itu sendiri. Itu saja beberapa ini paparan dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Selamat siang. Selamat siang Pak Sofyan, terima kasih atas pemaparan yang menarik dari materi penyiapan packaging. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sofyan, ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa fungsi dari penyimpanan makanan dalam kemasan itu diantaranya adalah bahwa kemasan tersebut tidak boleh mempengaruhi kualitas dari produk atau makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua perlindungan bahwa kemasan juga memberikan perlindungan terhadap bahaya fisik seperti getaran ataupun guncangan. Kemudian ada dua macam unsur dari packaging yaitu kemasan minimal dan kemasan aktif. Itu yang telah dipaparkan secara garis besar oleh Bapak Sofyan. Saya undang Bapak dan Ibu peserta untuk memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sofyan. Saya undang para peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disajikan. Oke, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Sofyan. Ya, yang pertama, bagaimana cara agar packaging tetap menarik namun tidak terlalu mempengaruhi harga produk? Silakan Pak Sofyan langsung menanggapi. Oke, maaf Bu, bisa diulang sekali lagi Bu? Ya, bagaimana cara agar packaging tetap menarik namun tidak terlalu mempengaruhi harga produk? Karena karena biasanya kan kalau semakin menarik packaging maka itu akan berpengaruh terhadap harga dari produk itu sendiri. Oke. Jadi sekarang ini nanti apa namanya ide-ide yang bisa kita gunakan untuk unsur packaging itu kita bisa lihat mungkin barang di sekitar rumah kita. Contoh, karena misalnya kita kan mau menggunakan bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan yang ada di sekitar rumah yang paling gampang. Jadi biar tidak juga kita mengeluarkan kos untuk membeli apa namanya bahan untuk membuat package itu sendiri. Jadi misalnya contoh, bisa juga misalnya kalau di rumah kita mungkin kita ada koran misalnya, koran. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk menjadi bahan daur ulang dari packaging makanan itu sendiri. Oke, misalnya dari bahan koran atau dari bahan botol-botol bekas yang misalnya ada di rumah juga. Jadi mungkin kita bisa bersihkan botol-botol itu dan kita bisa gunakan botol-botol itu sebagai packaging yang kita ingin jual. Misalnya kalau makanan itu mungkin berbentuk minuman, itu kita bisa menggunakan botol itu seperti itu, atau juga misalnya tadi yang saya bilang seperti koran, misalnya kalau misalnya makanan itu
tidak mengandung kuah atau apa, mungkin kita bisa menggunakan bahan itu. Dan juga dari bahan-bahan itu juga misalnya kalau ada makanan juga mengandung kuah atau apa ya kita bisa formulasikan bahan-bahan penunjangnya di bahan daur ulang itu. Jadi biar tidak bocor atau tidak apa namanya mungkin minyaknya kemana-mana seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melihat lingkungan di rumah sekitar kita aja dulu. Ada bahan apa yang kira-kira kita bisa apa namanya gunakan. Dan juga sekarang banyak juga kita mungkin sekarang melihat YouTube seperti itu. Karena dari YouTube juga banyak ide-ide yang bisa kita tidak bisa pungkiri dari YouTube itu juga kita bisa menjadi ide untuk kita sendiri juga. Kita bisa mencontoh dan juga kita mungkin bisa berkreasi sendiri untuk packaging itu sendiri. Begitu, Bu. Oke, jadi intinya bahwa dalam pembuatan kemasan atau packaging dari suatu produk, hendaknya kita tetap memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, ya Bapak ya? Ya. Tanpa harus nanti mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Devi Musita. Mana yang lebih diutamakan dalam memilih kemasan, ketahanan perlindungan produk atau visual yang menarik? Jadi mana yang lebih diutamakan? Apakah ketahanan perlindungan produk atau visual yang menarik? Kalau dari kita atau dari saya pribadi sih ya dua-duanya. Tapi ya tergantung lagi produk apa yang misalnya yang mau kita jual. Misalnya kalau kita akan menjual produk yang emang pada hari itu juga harus cepat habis, misalnya harus cepat terkonsumsi, tidak boleh diinapkan atau apa ya. Mungkin kita harus menggunakan packaging yang menarik, gitu kan. Jadi biar orang melihat, oh ternyata dengan packaging ini misalnya isinya pisang goreng seperti itu. Jadi orang bisa tahu pisang goreng itu mungkin ya bentuknya ya sekarang mungkin kan banyak tuh pisang goreng bentuknya seperti kipas atau seperti apa gitu kan. Jadi mungkin sekarang kita menjual produk makanan yang orang bisa langsung melihat bagaimana bentuk makanan itu. Jadi kalau saya lebih kalau misalnya kita lebih concernnya di masalah apa namanya harus habis pada hari itu ya kita lebih menariknya si packaging itu. Tapi kalau produk itu harus bisa tahan misalnya dalam waktu seminggu atau dalam waktu sebulan, ya emang kita harus lebih concern ke packaging yang bisa menahan dari apa namanya temperatur atau juga dari suhu apapun yang harus itu kita pikirkan seperti itu. Baiklah, jadi tergantung daripada produk yang diproduksi ya Pak ya? Iya betul. Jadi jika produknya itu harus atau tidak tahan lama atau segera dikonsumsi, maka kemasan yang sebaiknya digunakan adalah lebih ke visual. Iya. Dan sebaliknya jika produknya itu lebih tahan lama, maka kemasannya yang diutamakan adalah ketahanan daripada kualitas produk itu sendiri. Gitu ya Pak ya? Betul, iya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Tiara Niken Ayuningrum. Untuk packaging frozen food seperti nugget, sampel, dan lain-lain yang bagus dan multifungsi serta ramah lingkungan, contohnya seperti apa Bapak? Untuk kemasan frozen food. Oke, kalau untuk frozen food yang apa namanya yang kita tahu itu emang harus menggunakan plastik yang divakum. Nah, sekarang untuk biar visual atau menariknya itu kita harus memberikan dari sisi apa namanya marketing atau dari sisi visualnya kita harus memberikan label. Nah, atau stiker lah misalnya. Jadi atau penamaan produk itu sendiri. Nah, dari situ mungkin kita bisa membuat sesuatu label untuk produk frozen food ini biar lebih menarik gitu. Jadi nah label ini yang berperan terhadap produk itu sendiri, Bu. Oke, terima kasih Bapak, sudah jelas sekali.
Jadi biasanya kalau frozen food itu kemasan yang digunakan adalah kemasan plastik yang divakum. Betul. Kemudian diberikan label atau stiker sehingga produk tersebut kelihatan lebih menarik. Iya Bapak ya? Ya, betul Bu. Jadi karena emang untuk saat ini ya kita kan untuk frozen food memang yang ya belum ada penemuan yang baru gitu. Kalau misalnya mungkin ada penemuan yang baru lagi ke depannya ya mungkin bisa kita melakukan packaging yang baru. Oke, jadi masih pada kemasan plastik ya Bapak ya, Ya, yang divakum. Tetapi supaya menarik harus diberikan labelnya. label atau stiker. Ya, stikernya. Oke, terima kasih Bapak. Ini masih juga ada pertanyaan dari Sri Ratna Sulistyo Jarini. Jadi, apakah bentuk dan warna packaging mempengaruhi daya tarik konsumen? Dan apakah desain label juga bisa mempengaruhi konsumen? Ya. Oke, Itu Bapak. saya langsung jawab saja. Ya, Oke, betul. silakan. Jadi seperti apa namanya warna makanan, seperti apa namanya warna packaging, desainnya di label itu sendiri itu juga menentukan. Jadi apa namanya semenariknya warna makanan atau warna desain di label itu ya sangat menentukan sekali orang akan apa namanya membeli produk itu. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi baik warna ataupun label dari desain kemasan sangat mempengaruhi ketertarikan daripada konsumen Bapak ya. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Gede Wismaya. Bapak Gede Wismaya bertanya, berdasarkan kos di hotel yang sudah ditentukan 35% sampai 38%, kalau produk rumahan, berapa kos yang ideal untuk produk rumahan yang pas? Ini mungkin terkait dengan materi yang kemarin ya Bapak ya? Betul sekali. Ini terkait dengan materi yang kemarin. Silakan Bapak kalau ingin menanggapi. Bu, saya tambahin Bu, kalau itu dari materi yang kemarin, kos yang di rumah itu tergantung dari material yang dipakai Ibu. Jadi tidak harus berpatokan dengan standar di hotel 35. Tapi pun kalau memang kita patokannya 35, apabila ada perubahan harga di pasar sesuai dengan hasil survei, nah kos 35 yang kita cantumkan di situ setidaknya bisa mengcover Ibu. Oke. Gitu. Ya, jadi tergantung. Iya, tergantung dari material yang dipakai Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, inilah ada pertanyaan lagi Bapak. Dari Nasfati. Mengenai produk berupa keletikan untuk pengemasan orderan jarak jauh melalui ekspedisi, baiknya menggunakan packaging jenis apa? Jadi untuk produk cemilan ini Bapak, bagaimana pengemasannya sehingga tidak mempengaruhi produk tersebut kalau orderannya jarak jauh? Oke. Kalau yang untuk packaging orderan jarak jauh, ya misalnya kalau dia berbentuk makanan yang apa namanya mungkin basah atau apa itu emang vakum Bu, kembali lagi ke vakum seperti itu. Tapi kalau untuk yang apa namanya makanan berbentuk snack atau kering itu kan biasanya nggak masalah. Asal yang penting pada saat packaging di box-nya itu yang harus kita pikirkan agar biar kondisi makanannya itu tidak hancur seperti itu. Tapi kalau untuk makanannya seperti makanan mungkin pempek nih biasanya. Pempek itu kan biasanya itu divakum dia. Kalau untuk apa namanya dikirim keluar kota seperti itu. Gitu. Ada juga biasanya makanan itu sendiri mungkin digorengnya itu setengah matang biasanya seperti itu. Jadi itu apa namanya proses-proses itu yang dilakukan. Oke, terima kasih Bapak Sofyan. Pertanyaan berikutnya, apa syarat-syarat packaging yang baik sesuai dengan kesehatan? Syarat-syarat packaging yang baik sesuai dengan kesehatan. Oke, syarat-syarat packaging yang ini yang sesuai kesehatan yang pasti tidak mengandung bahan-bahan seperti apa merkuri seperti itu dan juga bahannya itu tidak misalnya mungkin ya kalau misalnya kertas atau apapun itu tidak luntur ke makanan dia. Jadi
Jadi ya tidak ada unsur-unsur apa namanya kimiawi seperti itu. Jadi ya itu yang kita bisa ya, seperti kalau misalnya juga kalau kita mau tadi yang saya sempat sampaikan menggunakan bahan daur ulang, misalnya kalau kita juga ragu karena kan biasanya kalau bahan-bahan itu mungkin kita harus melakukan tes ke laboratorium apakah itu bisa aman. Mungkin kita akan menggunakan lapisan bahan yang sudah aman untuk apa namanya ditempatkan pada saat di packaging yang mungkin packagingnya itu daur ulang atau seperti itu, Bu. Jadi intinya adalah bahwa packaging tersebut harus sehat, tidak mempengaruhi kualitas dari produk itu sendiri ya Bapak ya? Ya, betul. Oke. Pertanyaan dari Endah Prasetyaning Tias. Bagaimana dengan pengemasan cake? Apakah ada? Nah, berikanlah contohnya. Bagaimana? Oke, ya. Bagaimana dengan pengemasan cake? Apakah ada? Kemudian berikanlah contohnya. Ya, pengemasan cake sih untuk saat ini biasanya kan kita menggunakan kotak seperti itu. Jadi ya tinggal juga sekarang cake-nya juga kayak seperti apakah cake kue ulang tahun atau cake ya atau slice of cake gitu. Jadi itu apa namanya packagingnya bisa mengikuti ukuran. Jadi size kalau cake-nya besar ya pasti packagingnya juga akan apa namanya besar juga. Kalau misalnya sekarang slice cake yang kecil-kecil itu juga yang biar juga lebih ke visualnya juga kita bisa menggunakan packaging yang menarik untuk ukuran cake-nya itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Nuri. Ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya Bapak. Jadi bagaimana kalau kemasan untuk kue kering atau makanan yang bentuknya seperti keripik atau roti yang perlu kedap udara? Jadi bagaimana bentuk kemasannya? Oh ya, sekarang kan juga ada kemasan yang sudah ada teknologi zip-nya itu, ziplock. Jadi kita bisa membuka dan juga menutupnya setiap saat. Jadi misalnya pada saat apa namanya keripik atau snack itu misalnya kita akan konsumsi setelah misalnya kita akan simpan itu bisa di zip. Jadi itu bisa menjaga untuk apa namanya udara luar itu tidak masuk. Jadi tidak jadi apa namanya ya layu atau apa jadi keras biasanya kan seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Desi Artini dari SMK PGRI. Kalau makanan dengan harga jual Rp1.000, packaging menarik seperti apa? Jadi jika harga produk tersebut Rp1.000, bagaimana kira-kira packaging yang menarik, Bapak? Barangnya kita harus lihat juga, Bu. Barangnya apa tuh? 1.000 minuman kah atau makanan? Kalau iya, tergantung daripada produknya ya, Bapak ya. Produknya. Jadi kalau misalnya mungkin minuman ya kita mungkin harus dalam berbentuk apa namanya gitu kan. Nah, tapi tinggal kita lihat aja jelasnya seperti apa nanti yang biar sesuai dengan harga 1.000 tadi. Halo. Bu. Nggih. Saya tambahin ya. Pak Adi. Buka masker juga nih. Ya Pak Adi, biar jelas terlihat oleh ibu-ibu peserta. Karena ibu-ibu peserta banyak yang bertanya Pak. Jadi ibu peserta juga ingin tahu. Oh gitu ya. Nggih, bapak-bapak yang ada di Ramada. Nah kalau untuk yang menarik tadi pertanyaannya yang harga makanan 1.000 terus packagingnya gimana? Kalau yang harga makanan 1.000, kalau misalnya ambil contoh kayak kerupuk nih harganya 1.000. Nah, kalau harga 1.000 kan justru itu jadi positif kalau misalnya packaging itu dijadiin satu, katakanlah 1.000 dibuat satu package lagi dengan isinya itu 10 biji. Misalnya, kayak kerupuk harga 1.000, dibungkus lagi 10 biji jadi satu package. Nah, contohlah kayak ada nih warung di sebelah hotel juga gitu. Jual makanan ada kerupuk 1.000 itu satu paket. Jadi orang ketika paket yang 10 biji itu menarik, orang belinya bukan satu, tapi bisa beli 10. Itu termasuk potensi juga bagaimana strategi menjual produk Bu, dengan harga yang kecil. Jadi
kalau daripada beli satu harga 1.000, kemudian itu sudah jadi satu kumpulan produk yang sudah jadi satu dalam package yang di dalamnya misalnya ada 10 biji, otomatis orang akan lebih menarik dan membeli 10 biji ketimbang 1 biji. Termasuk strategi juga di situ, Bu. Strategi dagang, kata orang. Terima kasih, Pak Adi. Berikut ada pertanyaan dari Margareta Heni. Mohon gambaran untuk packaging kue basah tradisional supaya tetap menarik dan higienis. Jadi untuk kue basah tradisional, bagaimana packaging yang menarik dan higienis? Yang basic. Oh, kita mungkin bisa, kalau untuk yang tradisional itu mungkin kita bisa gunakan tadi besek itu, Bu. Nah, itu kan besek itu kan sekarang mulai tren tuh. Nah, tinggal nanti kita bagaimana mungkin di besek itu misalnya diberi label atau mungkin cara mengikat besek itu sendiri, misalnya menggunakan besi pita, atau mungkin sekarang pitanya juga kan banyak pita-pita yang dari bahan-bahan yang daur ulang misalnya, seperti itu. Itu juga bisa membuat produk kue tradisional itu menjadi menarik juga. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Yep. Pertanyaan dari Mukti Utami dari SMK 3 Pati. Bagaimana cara mengantisipasi pemakaian kemasan plastik untuk pemesanan online? Bagaimana cara mengantisipasi pemakaian kemasan plastik untuk pemesanan online, Bapak? Kalau yang mungkin bisa diambil contoh ya, kayak yang sekarang ini lagi tren kan orang pada belanja makanan online nih, Bu. Ya. Sharing experience ketika misalnya saya beli makanan secara online itu, mereka packaging kan tetap yang tradisional karena dibungkus kayak besek itu tadi. Nah, sekarang kalau kita pesan lewat Grab atau Gojek, mereka bawa box sendiri, Bu, untuk bawa makanan itu. Bahkan mungkin pernah dilihat kalau yang delivery makanan itu, kalau yang bawa motor misalnya di belakangnya itu ada boxnya sendiri khusus untuk makan. Iya benar. Contohnya kayak pengiriman McD lah sampelnya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Adi. Pertanyaan dari Deti Artiana Yahya. Dalam packaging yang dapat menghemat kos, apakah tidak bermasalah dengan standar kesehatan? Seperti dalam kemasan kentang goreng dalam kantong kertas yang sambalnya di kantong kertas juga. Kalau nggak salah sekarang itu ada produk kertasnya kalau untuk makanan khusus dia, Bu. Jadi tidak sama dengan kertas yang dipakai untuk bahan menulis. Kalau untuk produk kertas yang dipakai untuk packaging makanan itu ada, kalau diperhatikan itu sebenarnya ada lapisannya kan dalamnya ya. Ada lapisan dalamnya, Bu. Jadi yang tidak mungkin luntur. Kemudian kalau idenya tadi misalnya menggunakan koran bekas, misalnya kalau untuk produk-produk kita jual ya, itu mungkin bisa dilapisi misalnya kayak yang besek tadi, misalnya kalau dibungkusnya diganti koran, mungkin bisa dilapisi daun untuk yang tradisional. Ya. Jadi kantong kertas yang khusus untuk makanan, atau kalau memang menggunakan daur ulang bisa dilapisi dengan bahan yang memang sesuai aman dengan produk itu, aman untuk produk ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Sulastri, jadi Ibu Sulastri. Bagaimana cara memilih kemasan untuk produk minuman yang ramah lingkungan dan tidak mempengaruhi kualitas produk tersebut? Jadi untuk produk lingkungan Bapak bagaimana cara memilih kemasan? Untuk minuman ya, Bu ya? Iya. Oh, kalau sekarang ini lagi berkembang produk kemasan minuman yang dibuat dari bahan-bahan yang bukan plastik. Ada sekarang itu contohnya dari bahan kalau nggak salah daun ubi atau batang ubi, itu bisa dijadikan cup. Termasuk yang kalau kita di Ramada kita pakai stirrer, itu yang bukan dari plastik tapi dari bahan-bahan alam, itu diolah menjadi bentuk-bentuk seperti stirrer, cup ataupun
yang lainnya. Banyak kok sekarang berkembang itu produk-produk itu, Bu. Produk kemasan yang dibuat dari bahan herbal. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni Purwati. Apa saja yang wajib ditampilkan dalam kemasan sebuah produk? Apa saja yang wajib ditampilkan Bapak dalam kemasan sebuah produk? Yang pasti kalau misalnya kita nama produk itu sudah pasti. Misalnya kalau mungkin kan kayak sekarang nih mungkin kita jualan pisang goreng misalnya. Walaupun mungkin orang sudah tahu itu pisang goreng, kita tetap menaruh memberi nama produk itu sendiri. Tapi itu mungkin kita ada mungkin dari sisi visual atau dari sisi marketingnya kita bisa mungkin gambar atau mungkin logo seperti itu. Jadi biar sebuah produk itu menjadi menarik seperti itu. Gitu. Dan juga mungkin kita bisa tampilkan juga kayak sekarang orang kan mereka sudah concern ke masalah makanan ini mengandung bahan apa saja misalnya, walaupun itu misalnya produk tradisional atau apa, ya kita bisa mungkin cantumkan ingredients-nya. Jadi yang orang-orang sekarang yang lebih peduli terhadap gizi dan kalori, mereka bisa tahu bahan apa saja yang ada di makanan itu. Suaranya hilang, Bu. Cek. Cek. Cek, suaranya hilang, Bu. Mohon bersabar Bapak dan Ibu. Kami masih ada sedikit kendala teknis dari moderator kami. Mungkin coba dilepas saja headset, Bu. Tes. Ya, masuk. Baiklah Pak Sofyan, dari pertanyaan tadi bahwa selain daripada packaging itu sendiri, sebaiknya yang perlu ditampilkan dalam kemasan tersebut adalah label atau logo, sehingga itu nanti akan menarik keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi ya Pak Sofyan. Betul. Pak Sofyan? Ya, betul Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Hajah Hambasiatus. Jadi mohon penjelasan tentang estetika marketing dan apa itu packaging minimalis.
Oke, untuk pertanyaan ini, jadi kan sekarang kita di era sekarang ini lebih ke unsur apa namanya hemat, jadi semuanya minimalis. Jadi dari sisi packaging pun sekarang kita sudah bisa memprioritaskan untuk biar kita juga saving di cost untuk packagingnya juga seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita dulu, di lingkungan kita. Nah, itu yang bisa kita terapkan untuk menggunakan packaging secara minimalis. Jadi kita tidak mungkin apa namanya membeli unsur packaging yang dari luar, tapi kita menggunakan bahan-bahan materi yang ada di rumah itu sendiri. Nah, dari sisi estetika marketingnya itu, ya kita bisa sekarang ini bisa menambahkan apa namanya ya seperti kalau misalnya kita menggunakan contoh aja menggunakan besek kan yang paling apa namanya kita bisa ini terapkan. Besek itu juga mungkin kalau misalnya kita tidak taruh label atau kita tidak taruh apapun di atas besek itu biasa saja. Tapi kalau misalnya dengan cara kita mengikatnya atau memberikannya label logo atau tulisan mengenai makanan itu sendiri, itu akan menjadi lebih menarik dan menjual dari unsur estetika dari marketingnya, visualisasinya itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Sofian. Jadi intinya bahwa unsur estetika dan marketing itu adalah menambah keindahan dari kemasan tersebut. Seperti contoh yang Bapak tadi berikan, besek misalnya tidak hanya besek biasa yang dipakai, tetapi besek itu diisi pita dan lain sebagainya sehingga lebih indah terlihat. Kemudian packaging minimalis maksudnya lebih ke memberdayakan sumber-sumber yang ada di sekitar. Ya. Ini Bapak Yus. Betul. Betul, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Peri. Ini pertanyaannya, kalau packaging yang cocok untuk burger kira-kira apa? Ini pertanyaan dari Ibu Peri, Pak. Untuk produk burger kira-kira packagingnya yang cocok apa? Sorry, untuk burger ya Bu ya? Nggih, Pak Adi. Kalau untuk burger, kalau yang sama seperti yang sebelah tadi, yang kertas yang khusus untuk makanan yang ada lapisannya. Tapi bisa juga kalau yang tren sekarang kan orang pada ngirim pakai dessert box itu Bu. Satu paket dessert box itu sekarang lagi trennya lagi menarik itu, orang pada order packaging itu pakai dessert box yang kita ngomongin multifungsi tadi. Jadi misalnya burger kita order secara online, dikirimnya tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk kertas yang bisa dibuang, berarti dalam bentuk dessert box yang boxnya itu nanti bisa dipakai lagi untuk makanan. Biasanya saya tahu, apalagi biasanya ibu-ibu sering mengoleksi bekas-bekas itu box-boxnya itu, apalagi dikasih logo, dikasih gambar yang menarik, itu bisa jadi koleksi. Jadi selain jualan makanan, kita bisa jual produk yang box itu sebenarnya. Jadi ada multifungsi. Nah, ini Pak Adi. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Rahmi Eka. Alternatif lain untuk kemasan kerupuk selain plastik apa lagi? Ada nggak Pak? Selain plastik apalagi yang dipakai untuk mengemas kemasan toples mungkin Bu? Kerupuk. Toples. Toples kan bagus tuh. Atau yang tradisional. Black kerupuk yang ada kacanya itu loh. Kalau dilihat kan sekarang, coba kalau pergi katakanlah ke warung-warung kan, kalau kerupuknya itu tempatnya yang besar tuh segini tuh Bu. Ya, nah sekarang ini ada yang jual pakai black yang sama tapi kecil ukurannya, besarnya mungkin sekitar seukuran seperti kaleng ya Pak ya? Ya seperti kaleng tapi digambar kemudian dikasih warna, dikasih logo yang kecil kaca. Jadi sekarang
trennya lebih itu. Karena untuk menghindari itu sampah itu tadi, sehingga bahan kemasan, bahan packaging mereka masih bisa pakai untuk yang lain. Bisa dipakai. Betul. Kayak ibu lah nyimpan pindang di kulkas kan bisa pakai. Berikutnya nih dari Pak Tommy Hendrayana, Pak. Bagaimana menentukan kemasan produk yang bagus dan logo produk? Oke. Kemasan sama logo ya Bu ya? Iya, kemasan dan logo yang bagus. Oke. Kalau untuk logo, kita lebih melihat melihat marketnya atau pasarnya. Target pasar kita siapa? Kalau misalnya pasar kita adalah katakanlah kalau diperhatikan sekarang anak muda lah, teenager atau anak SMA lah, kemasan misalnya dikasih kata-kata dengan bahasa-bahasa kekinian, itu misalnya. Atau misalnya katakanlah dalam kemasan kita harus secara ininya harus menulis ingredient atau bahan-bahannya, ya. Kalau secara umumnya ada beberapa kata-kata yang bisa mengena ke kalangan generasi muda untuk lebih menarik gitu. Jadi kata-katanya ngikutin bahasa-bahasa anak kekinian kalau marketnya adalah anak-anak atau remaja-remaja saat ini. Tapi kalau marketnya adalah produknya untuk adalah kalangan dewasa atau orang tua, mungkin juga kata-kata di dalam kemasan itu juga harus disesuaikan dengan market. Terima kasih Pak Aziz. Dapat saya simpulkan tadi bahwa logo yang bagus itu disesuaikan dengan target pasar dari produk yang pasar. Iya, sama jenis produknya, Bu. Produk dan target pasar yang itu. Iya. Kadang-kadang itu jadi poin juga dalam sisi marketing kalau untuk logo. Katakanlah kemarin Pak Sep sempat nyinggung yang lagi tren sekarang geprek bensu ya. Geprek bensu kan istilahnya. Kalau ngomongin produknya itu kan cuma ayam goreng dikasih cabai diulek sama minyak kan. Tapi ketika itu di packaging dengan ada unsur marketingnya, promosinya dan segala macamnya, justru orang jadi lebih tertarik dengan produk itu. Jadi secara ininya packaging itu memberikan value atau nilai untuk produk itu sendiri. Gitu. Terima kasih tadi. Ada pertanyaan dari Nasfati Iktara bertanya mengenai produk berupa ini sudah tadi Pak ya, untuk pengemasan produk letikan. Ada pertanyaan dari Ibu Isyah Rahmawati, Pak. Jadi biaya untuk packaging sebaiknya berapa persen dari selling price supaya tetap menarik tapi tidak memberatkan konsumen? Biaya packaging. Berapa persen kira-kira sehingga tidak akan memberatkan konsumen? Cost-nya maksudnya Bu, biaya untuk packaging yang harus dikeluarkan dari jenis produk itu maksudnya ya. Misalnya ini kita ambil sampel, nilai produk yang akan dijual adalah misalnya kalau produknya sendiri harganya 10.000 gitu. Kemudian untuk menambah nilainya itu kita packaging kira-kira dikasih budget berapa untuk package-nya gitu kali maksudnya Bu ya? Iya Pak. Kalau itu mungkin nggak bisa dipresentasekan ya ininya, tergantung kembali lagi tergantung bahan packaging yang akan kita pakai. Material packaging yang dipakai ya Pak Dian. Tergantung bahan packaging, jadi nggak bisa dihubungkan, nggak bisa diambilkan dari presentase nilai makanan, karena itu terpisah, tergantung bahan kita pakai. Maka kembali lagi disampaikan seperti awal Pak Sofyan kan packaging tergantung juga jenis makanannya apa. Katakanlah, nah mungkinlah kita makannya kerupuk, terus Ibu ngabisin biaya packagingnya sampai seperti Ibu mempackage daging atau
coklat cake misalnya kan tidak mungkin. Jadi mesti disesuaikan dengan produknya juga. Sehingga jangan sampai produknya harga 1.000, ngabisin untuk package-nya bisa sampai 2.000 gitu. Ya nggak rugi, jadi harus dipertimbangkan itu. Iya. Karena sekali lagi packaging adalah contohnya nih, misalnya saya jalan, saya beli roti goreng nih, beli 10.000 dapat 5 biji gitu kan, dibungkusnya pakai kresek. Nah, kalau misalnya saya beli online roti goreng, datang ke rumah dengan packaging yang ada logonya, yang ada tempatnya bagus, isinya cuma 3 biji atau 2 biji. Harganya sama 10.000. Kira-kira kalau misalnya yang datang di kresek 10 biji dengan di packaging yang bagus, meskipun itu hanya 2-3 biji, tapi kemasannya packagingnya lebih menarik, kira-kira secara umumnya orang lebih minat makan yang mana? Tergantung target pasarnya ya Pak. Ya kan Bu ya? Iya. Karena apa ya, kalau kita share sekarang kan yang namanya kuliner, makanan itu tidak hanya untuk membuat perut kenyang kan ya. Jadi orang lebih bagaimana makanan itu sebagai sebuah produk seni juga. Jadi selain untuk membuat perut kenyang juga memuaskan mata. Makanya orang bilang kan bukan lapar perut aja, lapar mata. Nah, karena orang pada lapar mata inilah kita perlu membuat packaging atau visual dari packaging itu yang menarik. Biasanya sih orang lapar mata dulu baru lapar perut. Ya, kan Pak. Sekarang cekrek dulu baru makan. Betul. Sekarang zamannya seperti itu. Ini terima kasih Pak Adi. Mengingatkan Bapak dan Ibu waktunya. Terima kasih pada narasumber Pak Adi, Pak Sofyan Amin. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.58 menit. Jadi demikianlah kajian yang menarik dari Pak Sofyan. Kami yakin hal ini akan merangsang Bapak Ibu peserta untuk lebih kreatif dalam menyiapkan packaging atau kemasan dari produk boga yang akan diproduksi. Terima kasih kepada narasumber Pak Muhammad Sofyan Amin serta Pak Adi yang telah berkenan membagi sedikit pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih juga, tak lupa saya sampaikan kepada peserta yang telah berperan aktif selama acara ini berlangsung. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. 431 yang jawab. Mik saya serahkan lagi kepada host, Ibu Mila. Silakan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Materi pada yang mudah-mudahan baik. Saya yang hari saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu dan kami hadir grup yang sudah segera mengisi dan untuk kami saya persilakan oleh selamat siang. Ucapkan Om Santi. Halo.
Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Adi. Ibu Bapak Ibu, Mila. boleh silakan. Bu, terakhir session kita hari Jumat ya? Iya, kita Oh, oke. jadi nanti akan selip aplikasi Oh. Hmm. video. Berarti hari Jumat mungkin baiknya materi dari Ibu, nanti kita sambung juga dari Bu Maya di sini, nanti akan kasih feedback juga. Sama-sama Bu ya.